Guys, tahukah kalian kenapa terkadang bumi terasa sangat panas? Itu adalah salah satu faktor yang ditimbulkan dari pemanasan global. Di sini, aku akan membahas tentang pemanasan global serta dampak dan bahayanya bagi lingkungan maupun kehidupan. Let's go! Apa sih dampak pemanasan global? Pemanasan global atau global warming dalam bahasa Inggris adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi, serta bertahap. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang merangkap panas matahari. Ada beberapa penyebab utama pemanasan global, seperti penebangan hutan, bara manufaktur, banyaknya transportasi umum, memasok listrik bangunan, mengonsumsi listrik berlebihan, dan lain-lain. Menebang hutan. Penebangan hutan untuk lahan pertanian atau peternakan atau untuk alasan lain menyebabkan emisi. Ketika ditebang, pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain, hutan menyerap karbon dioksida. Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga berkurang. Barang manufaktur. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi. Sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi untuk membuat barang-barang seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang-barang lainnya. Pertambangan dan proses industri lainnya juga melepaskan gas. Sebagian besar mobil, truk, kapal, dan pesawat menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini membuat transportasi menjadi penyumbang utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Kendaraan darat merupakan penyebab terbesar, tetapi emisi dari kapal dan pesawat terus bertambah. Memasok listrik bangunan secara global. Bangunan perumahan dan komersial mengonsumsi lebih dari setengah listrik yang dihasilkan di dunia. Saat ini, bangunan itu terus menggunakan batu bara, minyak, dan gas alam untuk memanaskan dan mendinginkan suhu. Mereka menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Mengonsumsi berlebihan rumah, penggunaan listrik, cara berpergian, makanan, dan sampah Anda semuanya berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Begitu juga dengan konsumsi barang seperti pakaian, peralatan elektronik, dan plastik. Rumah kaca dalam fenomena efek rumah kaca mengacu pada atmosfer bumi dan gas-gas di dalamnya yang bertindak seperti kaca pada rumah kaca. Gas-gas ini seperti karbon dioksida dan uap air merangkap panas matahari di atmosfer dan mencegahnya untuk keluar angkasa, sehingga menjaga suhu bumi tetap hangat. Efek rumah kaca merupakan fenomena alami yang penting untuk menjaga bumi tetap hangat dan layak huni. Tetapi, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, dapat memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global. Dengan kata lain, rumah kaca dalam konteks ini bukan struktur fisik seperti rumah kaca yang digunakan untuk bercocok tanam, melainkan atmosfer bumi beserta gas-gas yang ada di dalamnya. Gas-gas tersebut berperan seperti kaca pada rumah kaca, memungkinkan sinar matahari masuk, tetapi menghambat panas untuk keluar. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan, seperti perubahan iklim. Suhu rata-rata bumi meningkat, menyebabkan perubahan iklim yang signifikan, termasuk cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Pencairan es dan naiknya permukaan laut. Mencairnya glasier dan es di kutub menyebabkan naiknya permukaan air laut, yang dapat mengancam wilayah pantai dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, kerusakan ekosistem.
Kerusakan ekosistem. Pemanasan global dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang, hutan, dan habitat satwa liar, mengancam keberagaman hayati. Lanjut, yang ketiga, perubahan pola cuaca. Perubahan pola cuaca. Perubahan iklim dapat mengganggu pola curah hujan yang berpotensi menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah dan banjir di wilayah lain. Peningkatan risiko bencana alam. Pemanasan global memperburuk kondisi cuaca ekstrim, meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Dampak terhadap kehidupan. 1. Ancaman kesehatan. Ancaman kesehatan. Pemanasan global dapat meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan cuaca ekstrim, seperti penyakit pernapasan akibat asap kebakaran hutan dan penyakit menular melalui vektor yang lebih mudah berkembang biak di iklim yang lebih hangat. Yang kedua, kekurangan makanan. Kekurangan makanan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pertanian yang berpotensi menyebabkan kekurangan makanan dan kelaparan di berbagai wilayah. Yang ketiga, peningkatan risiko konflik. Peningkatan risiko konflik. Kekurangan sumber daya seperti air dan makanan yang disebabkan oleh pemanasan global dapat memicu konflik dan migrasi massal. Yang keempat adalah gangguan ekosistem. Gangguan ekosistem. Kerusakan ekosistem dapat mengganggu rantai makanan dan menyebabkan kepunahan spesies yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan manusia. Kerugian ekonomi. Bencana alam yang disebabkan oleh pemanasan global dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Lalu, bagaimana cara untuk menguranginya? Ada beberapa cara untuk menguranginya, seperti beralih ke energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan hutan, menghemat penggunaan energi dan air, serta meningkatkan kesadaran lingkungan. Beralih ke energi terbarukan, menggunakan energi alternatif seperti surya, angin, dan hidrolik untuk pembangkit listrik dan transportasi. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca. Mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih ke transportasi publik atau sepeda. Menghemat penggunaan listrik dengan mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Melestarikan hutan. Menanam pohon atau reboisasi untuk menyerap karbon dioksida, melindungi dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Menghemat penggunaan energi dan air. Menghemat penggunaan listrik dengan menggunakan perangkat hemat energi dan mematikan perangkat saat tidak digunakan. Menghemat penggunaan air dengan memperbaiki kebocoran dan menggunakan perangkat penghemat air. Meningkatkan kesadaran lingkungan. Menciptakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mengubah pola konsumsi dengan memilih produk ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Mendorong penggunaan produk daur ulang. Dari penjelasan yang kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton sampai akhir.